Senin yang cukup panas karena Indonesia U19 gagal lolos ke babak semifinal. Woi. Gokil padahal. Gokil. Ya main di kandang dan timeline rame. Twitter, Instagram, semua media sosial YouTube, rame. Ya gitulah coach. Itu dikarenakan kita partai terakhir menang 5-1 melawan Myanmar. Betul. Cuman di match penentuan sebelah di Stadion Madia, ada tim yang berbagi hasil imbang. Satu sama. Yes, Vietnam dan Thailand. Gue nonton tuh kan. Jadi gue dua tuh. Satu di laptop, satu di TV. Ya. Terus pas udah gol 1-0, suara yang Indonesia gue kecilin. Terus ada yang teriak-teriak. Karena mafia katanya. Waduh. Sebelum melaju ke sana kita cerita dulu dah ya. Yes, betul. Jadi kita kan terakhir OB itu match lawan Brunei ya kalau nggak salah. Ya. Brunei. Setelah itu di hari Sabtu. Di hari Jumat. Di hari Jumat Indonesia bertemu dengan Philippines. Menang. Ya, kita menang 5-1 padahal pada match itu beberapa pemain dicadangkan, dirotasi lah. Si Kuateh nggak main, Hoki nggak main, Arkan Fikri nggak main. Iya, tim rotasi. Tim rotasi. Dan barulah di match kedua, di match terakhir. Ya, match terakhir pemain-pemain inti kita masuk tanpa adanya Marcelino. Iya, justru solving ya masalah ketika tidak ada Marcelino, justru kita dapat 6 poin tanpa Marcelino. Bukan mengecilkan peran Marcelino, cuman ketika Marcelino nggak ada akhirnya kita punya solusi. Yes. Ini kan bagus nanti buat lagi-lagi buat Piala Dunia tahun depan. Ya, karena patut diingat juga bahwa persiapan kita adalah menuju Piala Dunia. Dan ada kualifikasi Piala Asia kan? September nanti ya? Ya, jadi ini udah ada satu masalah yang beres ketika Marcelino tidak ada, jawabannya sudah ada. Nah, Coach, kita ngomongin jalannya pertandingan ya kan, ketika match berlangsung, karena hitungannya kan sebetulnya ketika sebelum match kita udah tahu bahwa Indonesia itu wajib menang, dengan catatan Vietnam dan Thailand itu bermain saling mengalahkan atau bermain imbang 0-0 ya kan. Jadi kita bermain ya dengan penuh, sempat tertinggal juga. Iya. 0-1 gara-gara si Rabani dan Rusadi. Iya, salah miscommunication dan akhirnya menyebabkan gol di heading menit ke-6 kalau nggak salah oleh pemain Myanmar. Tapi untungnya kita cepat kembali. Di babak pertama langsung menutup dengan 4-1. 4-1 yes. Di babak kedua kita menutup dengan 1 gol. Jadi kita dari Ronaldo Kuate ya? Iya, itu flashing lah. Nah, gue tuh mikir ya, kan Ronaldo ini kan sering dinyinyirin kan. Terus tahu-tahu dia dikasih ban kapten Ferrari kalau nggak salah ya. Yang keluar, akhirnya dia ngasih ban kapten kan. Ronaldo. Itu tuh pas gue nonton sama anak-anak ya, dibilang, lah kok dikasih ban kapten? Karena Ronaldonya sempet kayak nolak. Kayak dia tahu deh, kayak ini udah berat, tambah berat. Tapi ternyata dia bisa menjawab dengan 1 gol. Ya, yang jelas ya Ronaldo berarti udah cetak gol. Sebelumnya juga udah cetak gol, tapi bagi gua bukan itu sih. Yang jadi isu adalah regulasi. Nah, betul sekali. Ya kalau permainan akhirnya kita bisa menyelesaikan permainan dengan kemenangan di turnamen ini tidak kalah. Cahya cuman jebol 2 kali. Kita menjadi tim paling produktif dengan 15 gol, total selisih gol. Kita 17 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan kan. Nah, itu dia tim paling produktif, terus selisih gol paling gede, nggak terkalahkan. Betul. Bahkan kita dengan Vietnam aja, Vietnam tuh selisih golnya 12 kan, dan Thailand cuma 7. Iya. Ya kan, kita unggul jauh lah seharusnya. Nah, masalahnya adalah mereka seri di saat yang tepat. Iya. Tapi ini gue mau tanya deh, kan sebetulnya muncul isu yang beredar, bahkan Sintayong juga bilang bahwa FIFA ini adalah regulasi yang jadul, bahkan FIFA dan AFC katanya sudah meninggalkan regulasi ini. Kayak gitu kan, dan ya mereka bermain, kan isunya juga Thailand dan Vietnam tidak bermain fair play karena setelah 1-1 mereka bermain cenderung tidak saling menyerang kan. Kalau akhirnya gue juga sama-sama lu kan, gue nonton di TV satu lagi di ini kan di streaming. Nah, masalahnya adalah ketika di menit 75 ya. Jadi pas Thailand lu cetak gol kan. Thailand cetak gol abis itu disamain tuh. Nah, di 15 menit terakhir emang mereka kayak nggak niat main. Kayak memang oper. Iya, bermain di belakang kayak gitu. Abis itu cedera, oper cedera. Terus Thailand juga nggak bikin pressing. Tapi kalau kacamata kita dibalik bahwa kita jadi Thailand atau kita jadi Vietnam, ya tugas kedua tim ini kan hanya mencetak gol dan tidak kalah gitu. Dan misi itu sudah selesai ketika mereka mencetak gol dan keadaan seri. Jadi gue mau nyerang juga mau nyerang ngapain gitu. Toh dengan seri pun gue udah lolos. Mungkin Thailand mikir gitu, Vietnam mikir gitu. Jadi udahlah. Si Thailand mikirnya Vietnam pasing-pasing di belakang juga gue tetap udah lolos kok. Vietnam mikirnya daripada gue nyerang-nyerang ntar kebobolan mending gue pasing-pasing di belakang. Iya, dan mereka juga mereka juga harus menjaga pemain mereka kan. Karena ketika mereka lolos mereka akan bertanding
di babak semifinal yang hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi memang kalau bilang nggak fair play agak tricky ya, maksudnya ya mereka tidak melakukan gol bunuh diri juga, main-main di situ, cuman ya masalahnya kenapa kita tidak bisa menang melawan Thailand dan Vietnam. Nah, tapi ada isu juga yang beredar bahwa katanya, gue nggak tahu nih, gue baca di timeline tuh bilang katanya tahu-tahu regulasi berubah. Terus, iya ada yang bilang kayak kok tahu-tahu bisa regulasi berubah, kok jadi head to head duluan, bukan selisih gol yang dihitung. Menurut lo gimana? Kan nggak mungkin banget ya sebuah turnamen regulasinya berubah. Enggak, emang kayak gitu kan. Kalau misalnya ada, biasanya memang kalau dalam satu grup jika ada 3 atau 4, misalnya grupnya ada 5, kayak sekarang ada berapa nih? Kita ada 5 di grup kita ada di grup itu ada 5 pemain, ada 5 tim kan. Terus yang sama 3. Jadi artinya mereka akan membentuk klasemen kecil tuh di 3 tim itu. Klasemen kecil itu artinya mengesampingkan yang 2 ini. Pertandingan antara Vietnam, Indonesia dan Thailand. Dihitung tuh. Thailand lawan Indonesia 0-0. Thailand lawan Indonesia lawan Vietnam 0-0. Mereka Thailand lawan Vietnam 1 sama, artinya walaupun semuanya satu poin kan imbang tuh, imbang semua, tapi mereka mencetak gol. Ya mereka yang dipilih karena mencetak gol. Oh, berarti di aturan kan gue juga sempat ngulik ya. Di aturan itu tuh sebetulnya kan yang dihitung adalah head to head dulu nih. Head to head. Iya kan, head to head. Nah, ketika head to headnya sudah nggak relevan, misalkan Thailand dan Vietnam malam tadi bermain 0-0, berarti barulah yang dihitung adalah selisih gol. Iya. Yang artinya harusnya kalau misalnya 0-0 kita yang lolos kan? Iya. Kalau 0-0 semua ada turunannya. Cuman masalahnya ini kan mereka ada turunannya adalah mereka cetak gol. Mereka cetak 1 gol, Thailand cetak 1 gol, berarti di klasemen kecil ya, di klasemen yang antara 3 tim ini, Thailand cetak gol, Vietnam cetak gol, kita nggak cetak gol. Nah, berarti ini juga menjawab ya seharusnya, karena menurut gue itu jadi isu yang nggak masuk akal ketika kok tahu-tahu regulasi berubah. Emang regulasinya dari awal sudah begitu kan? 2018 juga kita pernah diuntungkan dengan regulasi klasemen kecil ini kok. Iya, waktu kualifikasi Piala Asia, AFC U19 sorry. Todd Ferre itu. Iya, yang jadi kita sempat kalah lawan Qatar 5-6 dan terakhir kita ketemu sama UAE kan. Iya. Dan akhirnya kita unggul 1-0 dan harusnya kalau misalkan selisih gol si UAE yang lolos, tapi kita unggul head to head. Akhirnya kita yang lolos walaupun kita kalah sama Jepang waktu itu. Iya. 2018 itu. Iya, itu masalahnya kan. Nah, itu klasemen kecil itu memang setahu gue sih emang kayak gitu. Jika ada beberapa tim yang poinnya sama, diadakan klasemen kecil gitu. Oke. Nah, jadi berarti pada akhirnya adalah yang menjadi PR kita adalah kenapa kita tidak bisa mencetak gol. Iya, maksudnya isu-isu ini tuh akan hilang ketika kita bisa melawan Thailand, minimal kalaupun seri bisa mencetak gol gitu. Masalahnya kan kita seri mencetak gol tidak bisa, mengalahkan pun tidak bisa. Ya kenapa lu nggak bisa ngalahin Vietnam atau Thailand itu sih. Maksudnya jangan dikaburkan masalah ininya, masalah bahwa kita tidak bisa mengalahkan Thailand dan melawan Vietnamnya. Ya kalau misalnya mereka main tidak fair play atau main delay football, ya kita bisa kita pertanyakan lah. Wah sialan lu gitu. Mainnya bangke juga nih orang nih, udah menit akhir malah nggak niat menang. Tapi kalau kita sudut pandangnya tim Vietnam atau Thailand, ya ngapain menang juga, seri juga lolos misalnya kayak gitu kan. Cuman ya pertanyaannya kenapa kita tidak bisa kenapa kita harus menggantungkan diri terhadap tim lain? Nah, ini kebiasaan ini sih coach. Maksud gue di timnas ini bukan kejadian sekali ya. Bahkan kualifikasi Piala Asia terakhir kemarin kita juga menggantungkan nasib sebetulnya kan. Untungnya lolos kalau yang itu. Untungnya lolos kan. Nah, yang ini kita nggak lolos. Nah, kebiasaan menggantungkan nasib ke negara lain. Menurut lo gimana? Ya, ini memang ya gara-gara ini ya. Lagi-lagi kita agak ada masalah di partai besar. Artinya kan Sintayong juga tidak bisa menghandle ketika kita lawan Thailand dan Vietnam gitu. Nah, ini juga nih. Ini patut kita garis bawahi ya. Sintayong itu selama memimpin timnas ya, menakodai timnas di berbagai kelompok umur pada turnamen resmi, kita itu belum pernah menang lawan Thailand dan Vietnam. Jadi kita itu lawan Thailand sama 3 kali seri, 2 kali kalah, dan lawan Vietnam sama juga. Ini kalau nggak salah ya, 3 kali seri dan 2 kali kalah juga. Jadi intinya belum pernah menang. Lawan Thailand dan Vietnam. Yang artinya memang ya kita harus menyelesaikan masalah ini dulu gak sih? Iya, kalau lo mau jadi yang terbaik lo harus mengalahkan yang terbaik kan. Iya, jadi ketika ini udah solve ya barulah kita bisa bicara banyak kan. Enggak kayak kan kalau kayak gini tuh kesannya kalau gue lihat ya kayak kita menyalahkan regulasi dan kita menyalahkan keuntungan orang lain gitu loh. Iya. Mentang-mentang kita nggak diuntungkan nih, misalkan kayak gitu. Padahal emang aturannya kan sudah jelas dari awal kan. Ya itu kan nggak akan terjadi mereka main-main di live football kalau misalnya salah satunya ada yang kalah sama kita, mereka pasti mati-matian juga di akhir. Yes, benar. Karena mereka mau Thailand sama Vietnam mau mati-matian gimana? Jadi Thailand ngotot ketika mereka cari gol pertama tuh, ngotot gol, udah habis ngegolin, Vietnam lagi yang ngotot kan cari gol. Udah ketika satu sama mereka ya
ya nggak akan ngotot apa-apa lagi. Iya. Dan ini juga ya maksud gue ini harus digarisbawahin juga waktu ketika Thailand unggul, Thailand tuh juga berusaha untuk nggak kebobolan karena gue ngelihat di match itu beberapa kali Thailand menggunakan taktik ulur-ulur waktu. Iya emang ya kalau sebagai lagi-lagi kalau kita balikin kacamata supporter Indonesia gitu, orang Indonesia dan kita cinta timnas ya memang bangke. Iya sih. Karena ngeselin memang bangsat main kayak gitu. Dia mainnya kayak kalau kita main di game lah ya, game FIFA kita misalnya kalah atau menang, kalau misalnya kita menang, kita kan selalu kayak ya udah defense aja. Iya, emang bangke. Cuman kalau ditarik ulur lagi ke belakang, kenapa kita juga tidak bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam itu juga sih. Andai aja waktu itu bisa menang gitu ya, udah kita nggak harus menggantungkan terhadap tim apapun. Itu sih PR yang bisa diambil oleh teman-teman. Bagi gua tim U19 yang kali ini udah sangat fantastis bermain. Sepakat, itu gue sepakat. Mereka bermain, mereka nggak kalah, Jik. Mereka nggak kalah. Tidak ada tim yang bisa mengalahkan tim ini. Mereka mencetak gol banyak sekali, 17 gol. Selisih golnya 15. Cahya cuma jebol 2 kali dalam turnamen ini. Artinya secara statistik mereka bagus kan. Cuman memang ada poin-poin di mana lu bagus tapi lu tidak bisa lolos kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Jadi nanti di lain waktu ketika ada turnamen atau partai-partai grup kayak gini ya harus ngalahin yang terbaik ya. Nah ini kan sebuah ya kalau misalnya kita mau bijak ya anggaplah ini sebuah keuntungan walaupun kita ibaratnya di AFF ini kita tidak bisa bicara banyak karena kalau lolos fase grup. Tapi ini pelajaran yang sangat berharga karena kita masih punya 2 ajang sesungguhnya kan. Iya. Di depan itu ada kualifikasi Piala Asia yang regulasinya juga sama. Oke. Nah, ini itu satu lagi apa turnamen apa? Piala Dunia. Oke, satu-satu ya. Kualifikasi Piala Asia regulasinya sama. Artinya setiap match wajib kita menangkan bagaimana caranya. Dan ketika nanti ada di akhir yang harus menggantungkan nasib yang lain, lu gak usah marah-marah lagi sama regulasi. Nah betul. Jadi ini udah kita garis bawahi dari sekarang ya. Iya udah. Pokoknya pertahankan kemenangan atas diri sendiri aja lah gitu. Betul. Kita harus menggantungkan nasib pada diri kita sendiri. Udah jangan sama orang lain. Gak enak soalnya. Kalau kayak kemarin kan bangke banget kan mereka main-main passing satu sama udah kayak pada senang-senang aja gitu main. Ya Allah kita udah capek-capek menang gitu. Nggak lolos ya udah. Ya anggaplah ini sebuah karena kan selama ini kita kesulitan untuk dapat uji coba dengan tim yang kuat itu dia. Dan di AFF ini kita mendapatkan uji coba yang sesungguhnya lah. Karena di depan pendukung. Ya kan ini kayak mini persiapan lah menuju Piala Dunia kan. Juga kita ibaratnya main dengan pressure yang sangat tinggi. Betul, tetap harus ada yang diambil dari dalam tanda kutip kegagalan yang menurut gue walaupun ini bukan kegagalan. U19 tuh nggak bisa dibilang gagal, Jik. Kan jalannya masih panjang. Iya, betul. Gagal tuh kalau udah di senior itu baru gagal. Ini U19 tuh orang nggak apa-apa lah kalah di partai. Nggak apa-apa kayak gini. Mereka akan belajar. Anak-anak 18 tahun, anak-anak 19 tahun ini akan belajar. 5 tahun mendatang mereka berarti kalau ada turnamen-turnamen kayak gini harus menang dari awal, harus menang di partai besar. Ini tuh pelajaran yang berharga. Gak usah kecewa, teman-teman gak usah kecewa. Teman-teman U19 udah main bagus. Seluruh Indonesia udah tahu kalian main bagus. Betul. Udah gak usah ada yang diragukan. Anggaplah ini sebagai pelajaran berharga yang kayak lo bilang tadi untuk bekal kan. Iya, untuk bekal Piala Dunia tahun depan. Kalau buktiin lo Piala Dunia tuh kita habis-habisin deh. Nah betul. Udah tuh habis-habisan di situ. Nah ngomongin di AFF. Kita di AFF juga beruntungnya adalah kita menemukan banyak pemain yang mungkin sebelumnya tuh jarang kedengaran lah. Nggak tersorot radar. Dan sekarang mereka muncul. Ada beberapa nama. Kalau dari gua Arkan Fikri oke. Tata di kiri oke. Dan Edgar masih oke juga. Edgar masih oke dan Kakang di kanan. Kan Kakang gua baru ngelihat Kakang di bek kanan karena di Garuda Select dia center back kan. Iya. Nah menurut lo siapa? Ada Cahya, ada nomor 15 siapa ya? Ada Rabani. Rabani ya. Yang cetak hat-trick ya? Iya ada Rabani. Banyak lah. Hampir semua tim ini bisa menunjukkan yang terbaik. Apalagi yang setelah STY bilang coba dong rekomendasikan gue nama striker itu penyerang-penyerangnya langsung pada dalam tanda kutip mengamuk ya. Itu respon yang bagus menurut gue dari teman-teman U19. Jadi tim ini udah oke, tinggal nanti kualifikasi kita ikut tempur lagi, beberapa uji coba lagi. Mungkin ada yang keluar masuk lagi pemain kan, itu wajar dalam tim. Tapi yang jelas untuk soal ini udahlah nggak usah ada nuntut AFC mengusut, udah usah disut biarin aja. Kita doain aja nggak menang sih Thailand sama Vietnam. Ya kita berharap semoga yang menang grup B. Semangat Laos. Malaysia. Tapi kan kita jadi tahu berarti segitu Thailand sama Vietnam cuma segitu loh main bolanya ya. Udah nggak apa-apa. Gue agak sepakat dengan pernyataan Sintayong juga bilang ya mungkin Vietnam dan Thailand
takut ketemu dengan Indonesia. Ya bisa jadi ya kan? Artinya sepak bola Asia Tenggara juga kan masih segitu-segitu aja kan. Betul. Ya udah tenang aja. Gagal di sini bukan berarti kegagalan. Ini kok jalan kita masih panjang, Bos. Coach sama ini coach. Gue tuh semakin ini ibaratnya semakin kuat ya bahwa Sintayong dalam set piece itu jadi senjata andalannya juga. Karena di akhir-akhir ya. Karena berapa kali lo lihat ada 2 kali heading dari Ferrari yang dari tendangan bebas kan, juga tendangan sudut berapa kali juga sukses. Dan ketika kualifikasi Piala Asia juga berhasil. Ketika kick off babak kedua yang bola di kita dia menggunakan taktik ala Don Carlo. Nah kalau soal Sintayong kayaknya pelan-pelan sudah menemukan cara sih bahwa dia di pola back dia udah 3+2 jadi 3 back tengah, kadang 2+1 DM. Ada 2 yang sekarang di posisinya wingback yang sekarang diterjemahkan oleh Kakang dan oleh Tata kadang-kadang. Untuk senior juga kan kayak gitu ya, 5 kadang 5 sejajar, kadang jadi 3. Udah mulai nemu lah apa formula yang cocok untuk orang-orang di Indonesia. Betul. Termasuk set piece gimana caranya. Kalau di senior kan ada Mark Klok, di junior juga udah mulai di sadur ya sama Sintayong. Jadi dia udah tahu lah kayaknya, udah pelan-pelan. Tinggal itu tuh. PR mengalahkan Thailand dan Vietnam. Iya, PR-nya tinggal itu. Sintayong gimana cari cara mengalahkan tim besar. Thailand dan Vietnam. Itu dia tuh. Karena ya di atas kita sekarang mungkin Thailand dan Vietnam ya. Betul. Walaupun mereka ngelawan kita sekarang udah mulai kelihatan takutnya ya. Tapi kan kita belum menang. Mulai gembel mainnya. Udah kesel banget. Pokoknya udah buat teman-teman U19 lagi-lagi harus kita katakan bahwa gak usah nunduk kepalanya. Kalian udah main bagus banget. Heads up boys. Tenang aja. Betul. Ntar kita balas. Ada waktunya kita membalas, tenang. Ya kalian maksudnya udah ya ini yang seperti sebelum-sebelumnya kita udah berjuang dengan sebaik-baiknya, dengan segagah-gagahnya dan sekuat-kuatnya kan. Emang ya kayak yang lo bilang semesta belum berpihak aja. Cuman lagi-lagi kan namanya orang tumbuh kan nggak apa-apa nggak matang di awal juga ya. Namanya tumbuh kan pelan-pelan ke atas. Tetap berprogres, yang jelas tetap berprogres. Dan ya setelah ini kan pada balik ke klub ya, dan Liga 1 kan juga mau mulai. Ya semoga kalian tetap menjaga mental yang udah ada sekarang, tetap berproses dan jangan balik ke setelan pabrik. Ya kalau kata Yanto Basna nih di Sportcast buat teman-teman, biasanya kan kalau di Indonesia itu, kalau di Thailand bolanya yang cepat ya kan, kalau di Indonesia orangnya yang cepat. Ya kan? Apa-apalah pokoknya tenang, kita masih panjang. Yes, betul. Nah coach, sekarang kita coba menilik coach online. Ada coach online nih beberapa. Yang pertama ada Hanafi_Saiful24. Aturan semacam seharusnya gak usah dipakai, mengecewakan banget. Apa gunanya tim yang berhasil cetak gol banyak tapi hasilnya tanpa guna? Nah itu gimana? Ya kalau menurut gue ini sebetulnya boleh kita protes tapi di awal sebetulnya. Jangan ketika kompetisi udah jalan. Karena gue yakin ketika misalkan itu menguntungkan Indonesia, kita juga gak bakal protes kok. Iya kan. Ini maksudnya kita harus kita harus fair lah. Kan ini kan udah dibilang dari awal ketika match MCM ya. Itu kan pasti udah dibahas juga dan semua pelatih sepakat. Kalau misalkan ini emang dirasa memberatkan, harusnya di awal kita juga udah protes. Dan ya kalau misalkan ini memberatkan, ya kualifikasi Piala Asia nanti ya kita protes aja. Mungkin lewat federasi kalau misalkan hitungnya selisih gol. Dan kalau misalkan kita tidak diuntungkan, ya kita juga gak protes juga. Iya. Ya artinya kalau mau komen dari awal. Dari awal, jangan ketika sudah ini. Siap, ada dari Muhammad F_official. Kong kali kong pasti Thai sama Nguyen. Gimana? Kong kali kong itu secara psikologi nggak kong kali kong amat sih. Ya Thailand tugasnya nyetak gol 1. Vietnam juga cari gol 1. Ketika mereka misinya udah selesai ya mereka juga udahlah kayaknya gitu. Tapi ini nggak sih menurut lo dari sudut pandang fair play ya, itu melanggar nggak menurut lo? Yes or no, sebenarnya enggak kali ya gitu. Kalau melanggar kan sengaja dikalahin gitu, terus gol bunuh diri. Ada kepentingan lain ya. Ini gitu. Sama-sama nggak mau menang ya. Secara apa ya? Secara ngeselin aja, secara sudut pandang kita sebenarnya ngeselin. Sudut pandang mereka ya gak ngeselin. Kita emang fair aja ya. Kalau dia gitu. Nah ini juga sama kayak si Hizkia Nuhaji .21 Mafia nih Vex. Gimana? Ya nggak apa-apa, kita itu sudut pandang supporter kan, maksudnya kita kesal terhadap cara bermain mereka yang ngulur-ngulur waktu di akhir pertandingan aja gitu. Ya tapi balik lagi kita dari awal, ini kan aturan dari awal ya, kita juga nggak bisa jangan jadi mengaburkan bahwa regulasi ini dari awal memang sudah dibuat itu dan kita nggak bisa ngalahin Thailand dan Vietnam itu dulu sih gitu. Oke, ini menarik nih dari Ilhami 13 Udi. Siapa suruh kemarin main ngelawak? Emang ngelawak ya? Yang main, ntar yang mana di pertandingan yang mana? Ya kayaknya yang konteksnya mungkin pasti yang waktu lawan Thailand dan Vietnam yang kita imbang 0-0. Nah ini kalau konteksnya ke situ gue setuju, harusnya lawan Thailand itu kita
maksimal, lawan Vietnam ya maksimal juga. Gimana caranya ngebunuh mereka langsung gitu. Kan gak enak dibunuh dengan cara kayak gini kan gitu ya. Berarti emang harusnya dari awal tujuannya harus di kepala kita harus adalah untuk menang, bukan menahan imbang atau ini ya. Gak ada ngelawak-ngelawak harus. Oke, ini dari Rama Diansyah DP Siko bagi duo. Ini artinya ini kan bahasa Sumatera. 1 bagi 2. Maksudnya untuk Thailand dan Vietnam. Ya iyalah pokoknya atur-atur kita doain aja mereka gak menang. Kesal juga soalnya. Ya wajar lah kalau misalnya kesalkan udah lama gairah sepak bola tidak kembali di Indonesia dan saat kembali mereka belum lolos. Iya, harusnya lolos dengan predikat tim yang bagus banget ini, tim terbaik tapi tidak bisa lolos ke semifinal, tapi ya udah tidak apa-apa. Sama ini catatannya kan setelah ini Epa belum ada kabarnya nih. Anak-anak muda ini akan persiapannya itu mungkin yang harus dipikirkan sama PSSI. Betul. Apakah ditempa di liga atau gimana kita, apakah TC jangka panjang lagi seperti persiapan U20 tahun yang lalu. Apalagi kan kalau EPA kan tim-tim daerah juga pasti ada pemain-pemain baru lagi tuh bisa nyari bakat lagi dari daerah-daerah. Jadi ibaratnya Sintayong lagi lah kompetisi. Kalau misalnya federasi belum bisa menggulirkan ya kalau dulu kan kayak ada Piala Liga Campina top score yang gitu-gitu, Danan Cup dan yang gitu-gitulah dia digulirkan aja liga-liga. Yang bisa menggulirkan pokoknya sebanyak mungkin liga di kompetisi bawah di grassroots itu akan sangat bagus. Ya, jadi syukur bisa diwadahi oleh federasi ya. Betul, dan Sintayong pun jadi lebih banyak senjata kan. Iya, dan Sintayong harus menemukan senjata melawan Vietnam dan Thailand, udah titik itu. STY pokoknya temukan. Untuk sobat Sporty coba dong tulis di kolom komentar kira-kira apa yang harus dilakukan STY untuk mengalahkan 2 tim itu. Oke, kita tunggu jawabannya ya. Oke, dadah.